adik-adik. Shalom. Masih belum kedengaran suaranya, sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, hari ini kita mau ibadah bersama lagi. Walaupun adik-adik ibadahnya di rumah, tetapi kita tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan ya. Oke, sebelum memulai ibadah kita siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk yang rapi, yang manis. Kita siapkan hati kita tutup mata kita lipat tangan kita. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang main, semuanya duduk manis. Siapkan hati adik-adik semua. Kita mengucap syukur untuk hari ini yang udah Tuhan berikan kepada kita semua. Kesehatan, pernafasan yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Mari adik-adik kita panggil Tuhan Yesus, kita undang masuk ke dalam hati kita masing-masing. Kita katakan, Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan lebih sungguh lagi, Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik akan untuk bangkit berdiri, kita katakan lebih sungguh lagi, Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun
tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk orang tua kami Tuhan. Terima kasih untuk kakak kami, adik kami, keluarga besar kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau hari ini kami ingin mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami siap memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi kakak mau nyapa adik-adik semuanya yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Shalom. Coba kalau aku tanya shalom adik-adik, adik-adik tangannya juga melambaikan tangan ya, kayak aku ya. Oke, sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Coba adik-adik kasih senyum ke mama papahnya di kanan kiri, atau adik atau kakak. Kasih senyum yang paling manis. Senyum yang manis. Oke, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Oke, kalau gitu kita mau angkat lagu pujian Tuhan Pengharapanku. Bilang apa sama pemain musik? Musik. Kita pakai gerakan ya. Semuanya tepuk tangan. Katakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ke kanan semuanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Hey hey hey, Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita katakan sekali lagi, Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan ku ragu, takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Semuanya ke kanan. Ku kan terus bertekun kiri, mengejar semua harapan, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Hey hey hey, Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Hey hey hey, Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari, ku kan berlari, mengejar citaku. Yeay, haleluya. Berikan buat Tuhan Yesus. Oke, lagu pujian kedua ini adalah lagu baru kita di sekolah minggu.
Kita mau lagu bareng-bareng Everybody Everywhere. Oke, kita belajar bareng-bareng ya adik-adik ya. Bilang apa sampai main musik? Musik. Everybody Everywhere. Adik-adik tepuk tangan. Nanti gerakannya ikut kakak ya. Ikutin kakak ya gerakannya. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all. I want to jump. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my mind. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus is alive. Everybody, everybody everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Yeay, haleluya, berikan buat Tuhan Yesus. Oke, sudah capek belum adik-adik? Belum ya? Minggu depan kita memuji Tuhan bersama lagi. Oke, sekarang adik-adik kakak undang untuk silakan duduk kembali. Sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik siapkan yang benar-benar yang terbaik buat Tuhan ya. Gak boleh dilipat, gak boleh yang robek. Yang benar-benar terbaik buat Tuhan. Kalau sudah disiapkan, persembahannya boleh diangkat di tangan kanan. Yang tinggi-tinggi ya. Kita berdoa bersama. Angkat persembahannya di tangan kanan adik-adik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami memberikan yang terbaik, kiranya Engkau berkati tangan-tangan kami yang memberi maupun tidak memberi ya Bapa. Engkau juga berkati kedua orang tua kami, pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan. Engkau yang ikut campur tangan ya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, sambil persembahan berjalan kita nyanyi lagu Everybody Everywhere. Musik.
Raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. So, adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita mau datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau mengucap syukur karena hanya Tuhan yang kita andalkan, karena hanya Tuhan yang kita percaya. Kalau hanya Dialah sumber kekuatan, karena hanya Dialah sumber pengharapan dan sumber kedamaian. Kita katakan, Bapa Engkau setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kakak undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Semuanya masih sikap doa, tutup matanya. Kita katakan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan, lebih sungguh lagi Engkau satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Adik-adik tangannya boleh diangkat. Kita katakan lebih sungguh lagi, karena hanya Tuhan yang satu-satunya kita andalkan, hanya Tuhan satu-satunya yang kita percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya. Tinggikan namamu, Haleluya. Engkau setia. Haleluya. Adik-adik tangannya boleh diangkat. Adik-adik semua masih sikat doa, tutup matanya. Mari kita mengucap syukur. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia, adik-adik. Karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Karena hanya Dia Bapa yang setia, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Adik-adik bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau setia. Engkau Allah yang baik. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan, kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini kami boleh ada, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami setiap anak-anak-Mu boleh beribadah, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang menolong memberkati setiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu mengajarkan setiap kami untuk boleh dengar-dengaran Tuhan, yang tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan segala intimidasi roh-roh jahat yang mencuri damai sejahtera, yang mengganggu jalannya ibadah kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami tolak, kami patah, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Hari ini pasti semua sehat, pasti semua kuat ya, karena Tuhan yang memberkati setiap kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh lagi memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kita masih boleh beribadah bersama-sama, berjumpa walaupun secara online. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kita saatnya akan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik semua pernah merasakan pergi ke pesta ya. Nah, pesta itu satu hal yang luar biasa. Di pesta itu pasti ada musik, ada banyak tamu-tamu, ya ruangannya indah. Ya, kita bisa melihat juga banyak makanan dan minuman. Ya, kita bisa melihat ada macam-macam pesta. Bahkan kalau adik-adik ada pesta ulang tahun, ada pesta kelulusan, bahkan juga kita pernah menghadiri pesta pernikahan. Nah, puji nama Tuhan, kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam pesta ya. Cerita Alkitab hari ini tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mustahil tapi terjadi. Nah, kita mau belajar saat ini. Di Palestina tempat Tuhan Yesus dibesarkan, ya, anggur adalah minuman yang terbaik pada saat itu. Ya, kalau ada pesta biasanya anggur disajikan untuk para tamu undangan. Nah, di sana banyak orang memiliki kebun anggur, di mana anggur itu dipanen 1 tahun sekali. Ya, anggur bisa dimakan secara fresh, secara segar sebagai buah, ya, penuh vitamin, dia bergizi, juga berguna untuk kesehatan. Bahkan anggur bisa dikeringkan menjadi makanan, ya. Kalau di sekarang kita ini menamakan anggur yang dikeringkan itu kismis, ya. Kismis itu juga bermanfaat buat kesehatan kita. Bahkan juga anggur ada yang disuling, ya, dijadikan minuman. Nah, saat itu di Palestina tempat Tuhan Yesus dibesarkan, minuman yang terbaik saat itu adalah anggur. Ya, lalu anggur setelah disuling, anggur disimpan. Semakin lama anggur disimpan semakin baik, semakin enak rasanya. Disimpan untuk perayaan-perayaan. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang di pesta perkawinan. Ayat kebenaran firman Tuhan kita terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, kita akan masuk dalam cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Tidak jauh dari Nazaret di Galilea, ada sebuah kota kecil yang bernama Kana. Ya, pada suatu hari di kota Kana itu ada perayaan pernikahan yang digelar, ya, banyak undangan. Termasuk di situ adalah Ibu Maria dan saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Mereka diundang, mereka hadir, bahkan Ibu Maria ikut ambil bagian melayani para tamu-tamu yang datang. Saat itu Tuhan Yesus di mana ya? Tuhan Yesus ternyata sudah dewasa. Tuhan Yesus sudah dibaptis. Tuhan Yesus memiliki ada beberapa murid-murid. Jadi Tuhan Yesus sudah tinggal terpisah dari Ibu Maria. Tapi Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang untuk datang ke pesta pernikahan di Kana saat itu. Jadi Ibu Maria datang bersama saudara-saudara Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga datang. Jadi mereka berkumpul bersama para undangan, para tamu-tamu, menikmati suasana pesta, ikut bergembira dengan kedua mempelai yang berbahagia. Ya, saat itu mereka makan bersama, bernyanyi bersama. Tetapi Ibu Maria melihat ada sesuatu hal, ya, di luar sana di belakang para pelayan-pelayan yang biasanya menghantarkan minum-minuman kepada para tamu, ada kayak bisik-bisik. Mereka itu kayaknya ada gelisah, ya. Lalu Ibu Maria menghampiri para pelayan yang ada di belakang. Dia menanyakan ada apa gerangan yang terjadi. Lalu mereka memberitahukan bahwa mereka kehabisan anggur, padahal tamu-tamu masih banyak, bahkan masih ada yang mau datang lagi. Ya, suasana pesta tentu akan terganggu karena kekurangan anggur. Ya, Ibu Maria tahu itu satu masalah, tetapi dia berdiam sejenak. Dia tahu ada satu pribadi yang selalu menolong di dalam kehidupannya. Lalu Ibu Maria berjalan, dia menghampiri Tuhan Yesus saat itu. Dia membisikkan kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Persediaan anggur mereka tidak ada. Lalu Tuhan Yesus memandang ibunya. Lalu dia mengatakan, waktu saya belum tiba. Ya, saya mengerti. Tuhan Yesus mengerti bahwa ada satu masalah di pesta itu. Mereka kehabisan anggur. Tetapi Tuhan Yesus tunduk pada otoritas Allah Bapa di surga. Ya, di dalam pelayanannya dia sudah terjun ke dalam pelayanannya, tapi dia hanya tunduk sampai ada tanda dari Bapa di surga. Ya,
Tapi Maria tidak kecewa. Ibu Maria setelah mendengar jawaban Yesus itu, dengan tenang dia kembali ke tempat duduknya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong pada waktunya Tuhan. Ya, tidak lama kemudian memang terjadi bahwa Tuhan Yesus berjalan ke belakang, ke ruangan pesta yang di belakang. Lalu dia melihat ada 6 tempayan tempat pembasuhan kaki yang sudah kosong karena begitu banyak tamu yang datang. Pesta itu sungguh luar biasa meriah, ya. Lalu Tuhan Yesus melihat kepada para pelayan, tolong isi tempayan-tempayan ini dengan air sampai penuh, ya. Lalu sebelum Maria kembali ke tempat duduknya, dia ada memberitahukan kepada para pelayan, ya. Sebelum Tuhan Yesus datang, dia membisikkan kepada para pelayan, kalau Yesus datang kepada kamu, apa yang dia suruhkan, lakukan semua dengan yakin, kata Ibu Maria, ya. Jadi waktu Tuhan Yesus menyuruh para pelayan mengisi tempayan-tempayan sampai penuh, mereka melakukannya. Mereka ingat bahwa Ibu Maria mengatakan lakukan apa yang dia suruhkan. Lalu mereka penuhkan tempayan yang 1, tempayan 2, sampai tempayan yang ke-6. Lalu setelah penuh, mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, tempayan-tempayan sudah penuh, Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, cedoklah dan bawa kepada pemimpin perjamuan, ya, pemimpin pesta. Saat itu kalau di Palestina ada perayaan-perayaan khususnya pernikahan, ada pemimpin perjamuan, ada pemimpin pesta. Dia orang yang bertanggung jawab untuk supaya makanan dan minuman tetap tersedia dengan baik, teratur, ya. Kalau sekarang ini mungkin wedding organizer, ya, jadi yang mengatur semua makanan, minuman itu ada pemimpinnya. Jadi zamannya Tuhan Yesus juga sudah ada pemimpin-pemimpin pesta. Lalu pelayan-pelayan itu dengan taat mencedokkan air yang ada di dalam tempayan yang mereka melihat sudah berubah menjadi anggur, tapi mereka tetap diam. Mereka membawa kepada pemimpin pesta. Lalu pada waktu pemimpin pesta merasakan minuman yang dibawa pelayan itu, dia terheran-heran. Wow, luar biasa, pesta sudah berjalan berjam-jam, ya, sudah lama berlangsung, tetapi tetap ada minuman yang baik. Bahkan dia merasakan lebih enak dari yang sebelumnya. Lalu dia memanggillah mempelai pria. Biasanya kalau orang merayakan perayaan-perayaan, minuman yang terbaik dulu yang dikeluarkan. Kalau mereka sudah puas minum, baru minuman yang selanjutnya yang biasa yang mereka keluarkan. Tetapi ternyata engkau mempunyai minuman yang terbaik sampai dengan saat ini, ya. Mempelai pria bingung, ya. Pemimpin pesta itu mengatakan hal seperti itu. Jadi dia tidak tahu apa-apa, bahkan juga pemimpin pesta tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi pelayan-pelayan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang luar biasa, mustahil. Ya, mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air biasa, tetapi waktu dicedok dan dicicipi oleh pemimpin pesta, minuman air itu menjadi anggur yang rasanya sedap, anggur yang rasanya lebih baik dari anggur yang sebelumnya disajikan. Puji nama Tuhan, luar biasa peristiwa itu terjadi di dalam pesta pernikahan, ya. Jadi kita belajar sesuatu bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus sanggup menolong pada waktu kita punya masalah, punya pergumulan. Ya, seperti Ibu Maria, dia tahu ada permasalahan di pesta itu, dia datang kepada Yesus dan Yesus menolong, tapi pada waktunya yang terindah. Ya, waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Bukan waktu kita. Jadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Pada waktu dia merubah air menjadi anggur, itu suatu hal yang tidak mustahil bagi Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Ya, ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 2 ayat 11b. Di sana dituliskan bahwa Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 11b. Ia, Tuhan Yesus, sudah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kemuliaan Tuhan itu adalah kuasa yang dia nyatakan, bahwa peristiwa air berubah menjadi anggur di pernikahan di Kana ini adalah mukjizat pertama yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan pelayanannya. Sungguh luar biasa, tanda-tanda ini menyertai dia, dan tanda pernikahan di Kana ini, air menjadi anggur, itu adalah tanda mukjizat pertama yang Tuhan buat.
dan murid-muridnya percaya. Dan kita pun juga harus percaya sampai dengan saat ini bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong memberkati setiap kita. Kita hanya perlu datang kepada Dia pada waktu kita memerlukan Tuhan, pada waktu kita punya pergumulan, permasalahan, kita mau datang di dalam doa, kita mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kita mau bersabar menunggu jawaban Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita, bukan menurut keinginan kita, tetapi Tuhan mengerti apa yang terbaik buat setiap kita. Untuk itu Tuhan juga mengajarkan kita mau berserah. Pada waktu kita datang, kita berdoa dan kita mengatakan pergumulan kita serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan yang terjadi jawaban Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kita. Amin. Adik-adik, kita mengucap syukur ya untuk bacaan kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, bacaan kita adalah pernikahan ya di pesta perkawinan, terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membacanya diulang lagi di rumah supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau menyerahkan kehidupan kita seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalau kita mungkin mengalami waktu-waktu yang sulit saat ini, bahwa kita tidak bisa berjumpa satu sama lain, kita masih belajar di rumah, kita tidak tahu pandemi COVID-19 ini kapan berakhir, tapi kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong memberkati setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk kebenaran-Mu Bapa yang meneguhkan, menguatkan setiap kami, yang mengajarkan kami hal-hal baik dan benar, untuk kami terus percaya kepada-Mu Bapa, untuk kami boleh berserah hanya kepada-Mu Bapa. Engkaulah sumber penghidupan kami, Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup memulihkan segala keberadaan kami, dan kami bersuka cita kalau kami boleh percaya kepadamu Bapa. Setiap kebenaran firman-Mu, setiap janji-janji-Mu Bapa, biarlah Kau meteraikan semuanya di dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak Bapa boleh lebih mengasihi-Mu, lebih hormat sama orang yang lebih tua, dan kami boleh bersemangat di dalam Tuhan untuk boleh memuji, mengucap syukur, dan tidak henti-hentinya berdoa siang dan malam hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan setiap orang tua. Tuhan menolong memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Kami tahu Tuhan akan memampukan setiap orang tua untuk boleh memenuhkan segala apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak pada waktu-Mu yang terindah Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menolong memberkati bangsa kami untuk boleh berkemenangan melawan pandemi COVID-19 saat ini, maupun hal-hal yang terjadi, baik bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Kami tahu semua ada dalam pengamatan dan berkat-berkat Tuhan, dan kami minta Tuhan sendiri yang menolong memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kalau tadi kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan, kita juga mau melihat bahwa pada waktu air dituangkan ke tempayan ya, berubah menjadi anggur. Kita akan melihat sesuatu peristiwa yang Tante Cindy mau kasih lihat kepada adik-adik. Mujizat Tuhan yang luar biasa, air berubah menjadi anggur karena kuasa Tuhan. Haleluya. Tetap jaga jarak, tetap cuci tangan dan pakai masker, jaga kesehatan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.